Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tentunya puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim yang telah mengetahui akan hakikat dunia yang semua lagi menipu ini dan akhirat yang abadi adalah nikmat agama. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang mauquf dikatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Akan tetapi Allah tidak akan memberikan nikmat agama kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan salat 5 waktu adalah tiang agama. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita sehingga telah melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jamaah yang dimulakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita dari kitab Al-Fiqhul Muyasar. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang sujud sahwi dan sujud tilawah. Telah kita ketahui bersama definisi sujud sahwi, kapan dianjurkan sujud sahwi, dan kapankah letaknya sujud sahwi, sebelum salam ataukah setelah salam, berapa jumlahnya, dan apabila seseorang mengalami kelupaan di dalam salatnya, kemudian mengalami penambahan, pengurangan atau kerugian, keraguan-raguan, maka kapankah letak sujud sahwi itu sebelum salam dan kapankah setelah salam. Demikian juga telah kita bahas di pertemuan yang lalu, kalau seseorang mengalami kelupaan di dalam salat lebih dari sekali, apakah sujud sahwinya berarti lebih dari sekali atau cukup dengan sekali. Juga telah kita bahas di pertemuan yang lalu doa setelah di dalam sujud sahwi. Kemudian juga telah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang sujud tilawah, sujud ketika melewati ayat-ayat Al-Quran yang padanya ada tanda sujud tilawah. Bagaimana sifatnya, apa doanya, dan apakah harus dalam keadaan menghadap ke kiblat dan harus dalam keadaan bersuci ataukah tidak. Ini juga telah tuntas kita bahas di pertemuan yang lalu. Fadilillahil hamdu wal minnah. Juga telah kita bahas di pertemuan yang lalu beberapa tempat yang ada dalam Al-Quran dari sujud tilawah, yang kurang lebih ada 14 surat atau 14 tempat, dan telah kita sebutkan nomor-nomor ayatnya. Berikut ini, atau 15 tempat ya. Berikut ini adalah tentang sujud syukur. Tentang sujud syukur. Dinamakan sujud syukur karena sebabnya adalah mensyukuri suatu nikmat yang datang kepada seseorang. Dia melakukan sujud karena syukurnya dia kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang ia dapatkan. Penulis mengatakan, yustahabbu liman waradat alaihi ni'matun aw dufi'at anhu niqmatun aw busyira bima yasurruh an yakhirra sajidan lillahi iqtidaan bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan bagi siapa saja yang mendapatkan nikmat atau terselamatkan dari suatu mara bahaya, atau dia diberikan mendapatkan suatu berita yang mengembirakannya, agar dia langsung sujud tunduk kepada Allah Jalla wa'ala iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk peneladanan dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menganjurkannya dengan ucapan atau perbuatannya. Wala yushtaratu fiha istiqbalul qiblah. Sujud syukur tidak disyaratkan harus menghadap kiblat. Jadi jangan ketika kita melihat ada orang sujud tidak menghadap ke kiblat kita katakan udah murtad dia. Udah beda agamanya.
Udah agama sebelah kayaknya. Ajaran apa lagi itu? Kalau itu sujud syukur, dan juga telah kita bahas di pertemuan yang sujud tilawah, tidak harus menghadap kiblat. Oleh karena yang jamaah yang dimuliakan Allah, kita kalau sudah berbicara tentang agama, sebelum mengeluarkan statement satu huruf sekalipun, kalau itu tentang agama, pikirkan 1000 kali sebelum Anda mengeluarkan kata itu, perkataan itu. Karena pertanggungjawabannya dengan Allah Jalla wa'ala. Agama Allah ini bukan dengan logika. Agama Allah ini bukan dengan perasaan kita. Agama Allah itu bukan dengan pengalaman kita. Agama ini milik Allah Jalla wa'ala semata. Tidak ada yang boleh membicarakannya kecuali dasarnya adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Dengan pemahaman mereka sebaik-baik generasi umat Islam ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhu. Oleh karena yang para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang hidup di abad ketiga Hijriah, di dalam sahihnya mengangkat sebuah bab yang judulnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus ada sebelum mengeluarkan perkataan dan melakukan suatu perbuatan. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Al-Isra, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan sekali-kali engkau mengeluarkan suatu statement atau melakukan suatu sikap tanpa ilmu agama. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu kelak akan ditanya. Setiap kali seseorang mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini wajib, ini haram, ini makruh, dasarnya harus dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang lebih parah lagi, sebagian orang setelah mencela orang lain dan membuli orang lain, dia beralasan baru sekarang tahu sholat itu boleh pakai sepatu. Yang salah Anda, kenapa baru sekarang Anda tahu? Maka ya, semenjak Nabi SAW ada salat menggunakan sepatu, kaos kaki, sendal, itu hadisnya mutawatir. Jumlah hadisnya bukan cuma 5-10, puluhan hadis Nabi tentang anjuran melakukan salat menggunakan sepatu atau sendal. Nah, kecuali di dalam masjid yang karpetnya seperti ini tentunya ya. Tapi sebagian orang dengan setelah mencaci maki, mencela orang lain kemudian beralasan aneh banget. Sholat kau pakai sendal, sholat kau pakai sepatu. Yang aneh bukan orang tersebut, yang aneh kita yang mengingkarinya karena kejahilan. Atau yang lebih aneh lagi adalah kita yang mengingkari orang sholat menggunakan sepatu sementara kita sendiri nggak sholat. Udah nggak sholat, nggak tahu lagi itu hadis Nabi SAW. Makanya kalau sudah menyangkut masalah agama, pikirkan 1000 kali. Karena pertanggungjawabannya dengan Allah Jalla wa'ala. Kalau pertanggungjawaban kita dengan negara, mungkin kita kalau dekat dengan pejabat selesai kita. Hukum di dunia bisa kita beli dengan uang. Anda punya power, hakim bisa Anda intimidasi. Tapi kalau sudah berbicara dengan agama, Allah pertanggungjawabannya dengan Allah sang pemilik agama. Kita harus berpikir 1000 kali sebelum mengeluarkan suatu statement yang berkaitan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Pernah Anda melihat salah satu jamaah salat dibuli sampai-sampai diragukan keislamannya di suatu tempat karena ketika dia menyembelih seekor ayam, dia mengucapkan bismillah Allahu Akbar tetapi tidak menghadap ke kiblat, sehingga hampir-hampir saja dia dianggap murtad di kampung itu. Padahal tidak ada satupun dari ulama Islam, bahkan dari ulama mazhab apapun, yang mengatakan bahwasanya syarat sah menyembelih hewan kurban atau hewan lain harus menghadap kiblat. Nah, memang ada di antara ulama yang berpendapat disunnahkan, tetapi tidak ada yang menjadikannya sebagai kewajiban, apalagi syarat sahnya suatu sembelihan. Itu pun pendapat yang lemah, karena tidak ada dalil khusus yang menganjurkan untuk menghadap ke kiblat ketika menyembelih seekor hewan. Dan yang namanya sunnah salah satu dari 5 hukum syar'i yang harus dibangun di atas dalil yang khusus. Sebagian orang terlalu cepat ya, Pak. Makanya benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama dahulu, al-jahlu bisya'adullah. Kebanyakan manusia itu mencela, menolak dan memusuhi sesuatu karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Sehingga ada orang yang menyembelih ayam atau sapi atau yang lain tidak menghadap kiblat langsung diragukan keislamannya. Nah, tapi banyak orang mengaku muslim tapi nggak salat, tidak pernah ada yang meragukan keislamannya. Demikian juga ketika ada orang sujud syukur atau sujud tilawah tidak menghadap ke kiblat, sebagian orang langsung mengingkari, bahkan mungkin mengkhawatirkan
Ini agama apa lagi? Di ajaran apa lagi? Kok sujudnya nggak ke kiblat? Itu kan bukan sholat, kecuali ada yang sholat tidak menghadap ke kiblat. Itu pun kalau sholat sunnah di dalam safar di atas kendaraan boleh tidak menghadap ke kiblat. Kalau sholat sunnah dan di dalam safar. Nah, baik ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Kemudian penulis mengatakan walakin in istaqbalaha fahuwa afdal. Tetapi apabila dia menghadap ke kiblat ketika sujud syukur maka itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Qala wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Sujud syukur ini dianjurkan karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Hadisnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Lihat jamaah dimuliakan Allah, dari awal kita membaca kitab ini, setiap kali penulis mengatakan ini hukumnya wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram, selalu menyebutkan dalilnya. Ini dalilnya karena hadis ini, karena riwayat ini. Lihat betapa ulama kita mendidik kita dengan ilmiah. Pendidikan agama itu pendidikan ilmiah. Dakwah itu pendidikan ilmiah, bukan dogma. Bukan dogma. Namun sayangnya sebagian manusia hari ini kalau dalam ilmu dunia dia ilmiah. Dia ilmiah, bahkan seorang dosen mungkin dibuat berkeringat dingin oleh mahasiswanya karena dituntut amanah ilmiah. Tetapi hari ini banyak orang nggak ilmiah dalam urusan agama. Disampaikan kepadanya hukumnya adalah ini dan ini, nggak pernah dia bertanya mana dalilnya Pak Kiai, mana dalilnya Pak Ustadz. Tolong sebutkan dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi. Kalau ada hadis Nabi riwayat siapa Pak Kiai? Di dalam kitab hadis mana? Siapa ulama yang telah menjelaskan hadis itu seperti itu? Jarang ada orang yang bersikap ilmiah seperti itu dalam urusan agama. Nah, diajak untuk melakukan suatu ritual ibadah, ikut-ikut aja dengan alasan yang penting kan baik daripada kita nggak jelas ngapain. Ya. Tapi dalam urusan dunia betapa sebagian orang itu ilmiah. Bahkan terkadang hanya dengan salah koma dan titik, terkadang tulisan seorang mahasiswa dicampakkan, dibuang oleh dosen pembimbingnya. Ya. Berulang kali tulisan tesisnya ataukah yang lainnya harus bolak-balik dirubah. Terkadang masalahnya cuma koma dan titik. Ya. Disuruh susun ulang lagi perbedaannya hanya karena antara kemudian dan. Betapa sebagian mereka ilmiah dalam urusan agama dunia, tetapi dalam urusan dunia, dalam urusan agama hadis palsu pun diterima oleh sebagian orang. Diajak untuk melakukan suatu ibadah yang jelas-jelas nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, ikut-ikutan aja. Udahlah, mayoritas orang juga melakukannya. Daripada kita ke karaoke, mending ibadah beginian. Ada agama ilmiah. Nah, dianjurkan membacakan ini, membacakan itu, bacakan zikir ini wahai jamaah sekian kali, setiap kali ini keutamaannya. Nggak ada yang bertanya, Pak Kiai, mana dalilnya membacakan zikir itu di waktu itu, di tempat ini, dengan jumlah itu, dan itu keutamaannya. Mana dalilnya? Hadis riwayat siapa? Jarang ada yang berani bertanya demikian kepada ustaz, kepada kiai, kepada habib hari ini. Sebaliknya, mestinya seandainya boleh dogma, ya mendinglah kalau dalam urusan ilmu akademik, ilmu umum. Tapi ilmu agama nggak boleh dogma, harus dengan dalil. Agama ini bukan milik ustaz. Ustadz, kiai, habib nggak punya hak berbicara tentang agama Islam kecuali dia punya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kecuali dia punya landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena agama ini bukan hasil pengalaman ulama. Agama ini murni milik Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Imam Az-Zuhri rahimahullah taala mengatakan minallahi risalah wa 'ala ar-rasuli balagh wa 'alaina at-taslim. Agama ini turunnya dari Allah. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya. Kewajiban kita adalah menerimanya, bukan mengotak-atiknya, bukan mengomentari. Akhirnya dalam Al-Quran Allah menyebutkan ciri seorang mukmin itu adalah mereka yang Allah katakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Merupakan ciri mukmin yang sejati adalah mereka tatkala disampaikan kepada mereka hukum Allah dan Rasulnya, Allah berfirman, Rasulnya bersabda, mereka selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan di rumah menjadi sami'na wa analisana dulu, sami'na wa kanapana, jangan. Jangan sami'na wa masa'na, sami'na wa ata'na.
Apa janji Allah kepada mereka yang seperti itu? Prinsip dalam beragama, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang pasti sukses, beruntung, selamat di dunia dan akhir. Maka Syekh begitu mengatakan sujud syukur dianjurkan. Dalilnya hadis Abu Bakrah. Demikian metode belajar agama. Maka ya Imam Malik mengatakan kullun yuqad wa yuraddu min qawli illa sahibu hadzal qabr. Setiap pendapat, ucapan seorang ulama ada yang bisa kita terima kalau ada dalilnya, ada yang harus kita buang kalau nggak ada dalilnya. Kecuali ucapan Nabi SAW, jangan kita tanyakan dalilnya. Memang ucapan beliau adalah dalil. Nah, bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau kalian melihat ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis Nabi, fadribuhu 'alal haid. Tolong kalian campakkan, kalian buang ucapanku itu, kalian bantingkan ke tembok. Guru yang jujur di dalam mendidik muridnya, mereka tidak ingin murid mereka terdogma. Mereka mau yang murid mereka ilmiah, bahkan bila perlu murid mereka berbeda pendapat dengan mereka. Maka Imam Ahmad betapa banyak beda pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat duduk tawaruk pada salat di 2 rakaat. Imam Ahmad berpendapat iftirash. Imam Malik bela lagi pada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Nah, tapi hari ini kalau ada murid bertanya dalil kepada kiai, dianggap udah jadi Wahabi nih murid, katanya. Udah aneh nih murid, udah ikutin aja apa Pak Kiai, apa kata guru, nggak usah tanya deh. Guru kamu itu baik, tujuannya ada. Ini bukan masalah baik atau tidak. Ini masalah agama, pertanggungjawabannya amanah ilminya. Nah, kayak Imam Syafi'i saja berbeda pendapat dengan Imam Malik. Imam Syafi'i kadang berbeda pendapat dengan muridnya Imam Ahmad. Menunjukkan mereka ilmiah, menunjukkan ulama dahulu tidak mendogma murid mereka, tetapi mendidik murid mereka mengikuti dalil. Nah, maka beliau mengatakan ini dikatakan an-sunnah karena hadis Abu Bakrah riwayat al-Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Di dalam hadis tersebut Abu Bakrah radhiyallahu anhu menyatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruh aw yusarru bih kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila datang kepada beliau suatu perkara yang membahagiakan beliau, menyenangkan beliau, maka seketika itu beliau kharra, jatuh sujud bersyukur kepada Allah. Ini menerangkan kepada kita bahwa sujud syukur itu spontanitas. Jangan antum sekarang dapat berita gembira, nanti aja dah. Sujud syukurnya keluar dari kantor dulu, keluar dari ruangan dulu, keluar dari masjid dulu, atau keluar dari kamar tidur dulu, ya, atau keluar dari kantin dulu. Nah, selama tempat tersebut tidak ada najis menghalangi kita untuk sujud, maka tidak ada salahnya. Sebutkan kharra, Nabi langsung jatuh, tersungkur, sujud sebagai syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian nulis mengatakan wa kadzalika fa'alahu as-sahabatu radhiyallahu alaihim. Demikian juga sujud syukur ini juga telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis lainnya yang menunjukkan hal ini juga, di antaranya adalah hadis Bara bin Azib. Ya, hadis Bara bin Azib riwayat al-Imam Riyani dalam Musnad, juga oleh al-Imam At-Tabari, juga oleh al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dari Bara bin Azib, saya bacakan hadisnya. Beliau mengatakan ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid ila al-Yaman yad'uhum ila al-Islam. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid ke Yaman, mengajak penduduk Yaman masuk ke dalam Islam. Khalid bin Walid ya adalah komandan perang kaum musyrikin di dalam perang Uhud. Di saat itu beliau masih musyrik. Atas pimpinan siasat perang yang beliau berikan kepada bawahannya, kepada anak buahnya, banyak kaum muslimin mati syahid. Gigi taring Nabi kita terpatahkan, topi perang Nabi kita terhancurkan, dan bagian bahu Nabi terkena pedang. Tetapi hidayah tidak ada yang bisa memprediksi. Beliau yang menyerbu Nabi, pasukan beliau menyerbu Nabi dan kaum muslimin. Justru beliau masuk Islam setelah itu. Pada beliau salah satu komandan yang paling pengaruh di dalam perang Uhud bersama kaum musyrikin. Dan beliau disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya ada bekas perang. Ada bekas perang.
Dan beliau selalu berdoa kepada Allah agar Allah matikan beliau dan beliau sedang bertempur di medan jihad. Tapi Allah berkehendak lain. Beliau wafat dan beliau sedang tidur di atas tempat tidurnya, jemaah. Oleh karenanya jemaah, kita harus selalu ingat mati. Karena untuk mati itu harus jatuh pesawat dulu. Untuk mati itu nggak harus tenggelam kapal dulu, jemaah. Untuk mati itu nggak harus kena tumor, kena kanker, kena COVID-19 dan sebagainya. Akan bisa jadi kita tidur, tiba-tiba pas bangun sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, langsung terkejut. Ini Khalid bin Walid selalu berdoa kepada Allah, ya Allah matikan aku dan aku sedang bertempur di medan jihad. Dan dari ujung kaki sampai ujung kepala beliau ada bekas perang. Allah berkehendak lain, beliau mati dan beliau sedang tidur di atas tempat tidur. Maka Nabi katakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Nabi Daud kapan meninggal jamaah? Dibunuh oleh musuh dakwah, sedang duduk di kursi. Asisten yang sebelah kanan kirinya tidak ada yang menyadari Nabi Daud telah meninggal, kecuali ketika tongkat beliau sudah dimakan oleh rayap. Seketika itu tubuh beliau pun jatuh. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian bersembunyi, kematian akan menjemput kalian meskipun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Di dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha untuk mati darinya, dia akan mengejar kalian, akan mendapati kalian. Betapa banyak orang melakukan perjalanan kontra intelijen. Dia melakukan perjalanan untuk menciptakan konflik, perjalanan konspirasi yang akan menyebabkan ribuan nyawa melayang. Justru Allah matikan dan dengan Allah jatuhkan helikopternya atau jatuhkan pesawat tempurnya. Nah, banyaknya Khalid bin Walid meminta kepada Allah agar Allah matikan beliau dan beliau sedang berjihad. Allah berkehendak lain. Justru beliau meninggal dunia dan beliau sedang tidur. Yang terpenting buat kita jamaah dimuliakan Allah bukan di mana kita mati, tetapi yang terpenting bagaimanakah ketika kita sedang mati. Andai kata kita mati ya bukan di Mekah dan Madinah, juga bukan di dalam masjid, tetapi kita mati sedang ingat Allah. Kita mati bukan sedang berniat untuk bermaksiat kepada Allah, sudah cukup itu sebagai husnul khatimah. Bahkan orang yang mati dan dia sedang sujud, sangat besar potensi dia mati su'ul khatimah apabila salatnya saat itu riya. Belum sempat mengusir riya, malaikat maut mencabut nyawanya. Seorang khatib mati sedang berkhutbah di atas mimbar Jumat. Masyarakat mungkin boleh histeris menganggapnya mati su'ul khatimah. Tetapi kalau khatib tersebut sedang ujub saat itu, ia sedang riya karena terpukau dengan orasinya dan melihat jamaah sedang kagum kepadanya, kemudian dia mati su'ul khatimah. Lebih buruk dia daripada orang yang mati sedang berjoget-joget di dalam diskotik, karena riya adalah syirik, dan sekecil-kecil syirik dosanya di atas seluruh maksiat. Nah, makanya doa Nabi kita yang paling sering beliau bacakan apa jemaah? Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Allahumma muqallibal qulub, ya Allah dan yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Nah, antum pulang kerja meninggal karena tabrakan lalu lintas, pulang perjalanan cari nafkah yang halal dengan niat bentar lagi sampai ke masjid, langsung ganti baju salat maghrib, mati husnul khatimah insyaallah. Ya. Ada orang mati sedang khutbah Jumat tetapi dia sedang riya saat itu, mati su'ul khatimah. Lebih buruk dia daripada orang yang mati sedang berjoget-joget dengan AC di dalam tempat karaoke. Itu maksiat, ini syirik, yaitu riya di dalam beribadah. Bukan berarti antum boleh mati dengan dalam karaoke, perbandingannya yang salah paham. Hai, jamaah yang dimulakan Allah. Khalid bin Walid pernah diutus oleh Nabi SAW untuk mengajak penduduk Yaman masuk Islam. Kemudian beliau pun berhasil membuat mereka masuk ke dalam Islam. Sehingga Ali bin Abi Thalib yang juga salah satu dai yang Nabi utus ke negeri Yaman untuk berdakwah saat itu menulis surat kepada Nabi, wahai Rasulullah, bahwasanya orang Yaman dari Hamdan telah masuk Islam. Hamdan ini merupakan kabilah terbesar di negeri Yaman semenjak hari itu sampai hari ini. Iya, ini kabilah. Ya, mayoritas kabilah di Yaman itu kembali kepada kabilah ini, Hamdan. Mereka telah masuk Islam, wahai Rasulullah.
Begitu Nabi membaca surat, Ali bin Abi Thalib mengabarkan bahwa kabilah Hamdan telah masuk Islam, kharra sajidan. Nabi langsung jatuh tersungkur, sujud, bersyukur kepada Allah. Wa thumma rafa'a ra'sah. Kemudian Nabi membangkit dari sujudnya mengatakan, assalamu ala Hamdan. Keselamatan bagi mereka kabilah Hamdan yang telah masuk Islam. Assalamu ala Hamdan. Ini sebuah berita gembira buat Nabi SAW. Ini menunjukkan betapa sempurnanya kasih sayang Nabi kita SAW kepada umatnya. Beliau sangat gembira tatkala mengetahui ada orang masuk Islam. Nah, itu kegembiraan yang luar biasa untuk Nabi kita. Menunjukkan kasih sayang beliau yang luar biasa. Beliau tidak ingin ada orang yang terbakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan ketika ada pemuda Yahudi sakit berat, Nabi menjenguknya menjelang wafatnya. Nabi berkata kepada pemuda Yahudi yang sedang mengalami sakit berat tersebut menjelang wafatnya, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Dan di sebelahnya saat itu ada ayahnya yang beragamakan Yahudi. Dia pun menoleh ke ayahnya. Maka ayahnya mengatakan, Ati' Abul Qasim. Kamu taati aja ucapannya Abul Qasim. Abul Qasim adalah panggilan untuk Nabi kita, karena anak Nabi kita, anak laki-laki Nabi kita yang paling tua adalah Qasim, meninggal di umurnya yang masih kecil sebelum Nabi SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulnya. Anak beliau dari Khadijah. Kenapa Yahudi menyuruh anaknya untuk mentaati Nabi kita? Karena orang Yahudi semua, mayoritas mereka mengetahui keberadaan dakwah Nabi kita SAW. Tetapi Allah katakan dalam Al-Baqarah, hasadan min indi anfusihim. Karena hasad, karena dengki, mereka enggan masuk Islam. Sementara dia tahu anaknya ini hampir mati. Kalau dia masih sehat, mungkin masih ada kesempatan lainnya. Dia katakan kepada anaknya, Ati' Abul Qasim. Udah kamu dengerin aja deh ucapannya Abul Qasim. Dia pun mengucapkan la ilaha illallah, kemudian langsung mati. Nabi pun keluar dengan wajah yang berseri-seri sembari mengucapkan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Padahal apa untungnya Nabi orang masuk Islam? Keuntungan dunia kan nggak ada kan? Bahkan beban kas negara lagi, karena mustahik zakat mualaf. Ya kan? Jadi beban negara lagi. Ya. Tetapi betapa Nabi kita memiliki sifat kasih sayang, membuat kita semakin bangga menjadi umat beliau, membuat kita semakin cinta kepada beliau, membuat kita semakin merindukan pertemuan dengan beliau. Hadis lainnya adalah hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ka'ab bin Malik ketika bercerita tentang diterimanya taubat beliau oleh Allah Jalla wa'ala. Kisah yang ma'ruf ya. Ada 3 sahabat Nabi yang pernah dibaikot oleh Nabi dan kaum muslimin selama 50 hari dan 50 malam. Karena mereka tidak ikut serta ke dalam perang Tabuk dan mereka tidak punya uzur syar'i. 3 orang. Yang pertama namanya Ka'ab bin Malik. Yang kedua Murarah bin Umayyah atau Murarah bin Rabi'. Yang ketiga Hilal bin Umayyah. 3 nama mereka disingkat oleh para ulama menjadi Makkah. Mim Murarah, Kaf Ka'ab, Ha Hilal. Nama ayah mereka disingkat oleh para ulama menjadi Akkah, Ain, ya, Ain Rabi', Kaf Ka'ab bin Malik, Kaf ujungnya. Ha Hilal bin Umayyah, Ha ujungnya. Jelas ya, Makkah nama mereka, Akkah nama ayah mereka. Ka'ab bin Malik menyampaikan, "Fabaina ana jalisun 'ala al-hal allati dzakara Allah qad dhaqat 'alayya nafsi wa dhaqat 'alayya al-ardu bima rahaba sami'tu sawta sarikhin awfa 'ala jabalin sab'in bi'ala sawti ya Ka'ab bin Malik abshir." Qala fa kharajtu sajidan wa 'araftu annahu qad jaa'a farajun wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi 'alaina hina shalla salat al-fajr fa dhahaba an-nasu yubashshirunana. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, di sana aku sedang duduk dengan kondisi yang Allah sebutkan tentang kami dalam surat At-Taubah. Di saat itu bumi ini terasa sempit, bahkan diriku sendiri terasa terasing berada di dalam keasingan. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan yang sangat keras dari atas gunung Sila' dengan suara yang sangat keras. Wahai Ka'ab bin Malik, berbahagialah engkau. Sebelum dia menyebutkan tentang apa yang akan dia sampaikan, begitu aku mendengar teriakan tersebut, berbahagialah engkau, aku pun langsung jatuh sujud. Aku tahu
bahwa telah datang taubat, pemaafan, kelapangan dari Allah untuk kami. Dan Nabi pun mengumumkan taubat Allah untuk kami setelah selesai melakukan salat subuh, sehingga kaum muslimin datang berbondong-bondong mengucapkan kata selamat kepada kami. Sisi pendalilannya adalah beliau langsung sujud ketika mendapatkan berita gembira yang membahagiakan beliau, yaitu diterimanya taubat mereka oleh Allah, dan Allah yang umumkan di dalam surat Taubah. Ini kemuliaan yang luar biasa. Apabila ada taubat seorang hamba, Allah umumkan dalam Al-Quran bahwa telah diterima taubatnya tersebut. Ini luar biasa. Maka Nabi berkata kepada Ka'ab bin Malik, "Abshir bi khairi yaumin waladatka ummuk." Atau bi khairi yaumin mundu waladatka ummuk. Wahai Ka'ab bin Malik, berbahagialah engkau dengan sebuah sebaik-baik hari semenjak engkau dilahirkan oleh ibu. Dari sini para ulama mengatakan hari terbaik dalam sepanjang perjalanan hidup kita adalah hari di mana kita bertobat kepada Allah dan tidak melakukan dosa. Itulah hari terbaik kita. Nah, kalau anak kita bertanya, ya ceritain dong pengalaman hidup papa, apa hari papa terbaik? Jangan antum sebutkan ketika papa dulu ya merayu ibumu sebelum menikah. Sebutkan hari bapak terbaik adalah hari di mana bapak tidak bermaksiat kepada Allah saat itu dan bapak bertobat. Itulah hari terbaik. Nah, maka Hasan Al-Basri ketika mengatakan, kapankah seseorang itu dikatakan telah merdeka? Tatkala dia tidak lagi terbelenggu dengan dosa-dosa maksiatnya. Itulah orang yang paling merdeka di dunia ini. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, sisi pendalilan adalah beliau sujud karena syukur. Sujud karena syukur. Dan tidak disebutkan di sini beliau menghadap kiblat atau wudu dulu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, juga para ulama menegaskan bahwasanya untuk sujud syukur sama seperti sujud tilawah, tidak diharuskan seseorang bertaharah dulu, berwudu dulu. Ya. Ini yang ditegaskan oleh madhab Maliki, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaukani, San'ani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lainnya. Bahkan para ulama menegaskan untuk sujud syukur justru tidak dianjurkan untuk wudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada dalil yang menegaskan barang siapa yang ingin sujud syukur hendaknya dia wudu dulu. Yang kedua, karena sujud itu sendiri bukan sholat, berbeda dengan sholat. Ya, kalau sholat harus taharah. Sujud itu yang di luar sholat sama seperti zikir-zikir yang lainnya. Apakah kalau kita ingin mengucapkan subhanallah, alhamdulillah harus wudu dulu? Kan enggak. Dia sama dengan zikir lainnya ya, selain Al-Quran. Yang alasan yang ketiga, karena Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabatnya untuk wudu terlebih dahulu ketika mau sujud syukur. Tidak terriwayatkan satu hadis pun di dalam hal ini. Alasan yang keempat, apabila seseorang melakukan wudu terlebih dahulu ketika mau sujud syukur, ini justru bertentangan dengan hikmah dan rahasia dari rahasia yang karenanya sujud syukur itu dianjurkan. Maka dalam hadis tadi disebutkan kharra, seketika itu Nabi jatuh sujud. Kalau wudu dulu akhirnya seperti ada space waktu. Nanti ketika perjalanan wudu dia dapat berita baru lagi yang mengembirakannya. Tapi dia ya bertentangan dengan maksud yang karenanya sujud syukur dianjurkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dengan ini kita telah selesai membahas tentang sujud syukur. Yang kesimpulannya, sujud syukur sepakat ulama dianjurkan. Yang kedua, tidak disyaratkan harus menghadap kiblat. Yang ketiga, tidak disyaratkan harus dalam keadaan bersuci. Yang berikutnya, apa doanya? Para ulama mengatakan doanya sama dengan keumuman sujud. Karena ketika ayat turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, Allah Nabi mengatakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Bacakan doa itu dalam seluruh sujud kita. Sujud kalian, makanya boleh katakan sujudnya sama dengan sujud tilawah dari sisi sifat dan caranya. Kalau seorang ketika sujud syukur membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh. Kalau dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli juga boleh. Ya. Kalau dia membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi juga boleh. Karena itu semua adalah zikir dalam sujud. Dan ini menerangkan kepada kita jemaah dimuliakan Allah, agar kita seorang hamba ini selalu menggantungkan hati kita dengan Allah, sehingga begitu nikmat kita mendapatkan nikmat, hendaknya yang pertama kali kita ingat adalah yang telah memberikan nikmat itu. Ya,
Boleh saja kita menelpon, Pak, terima kasih Pak ya hadiahnya. Tapi apa susahnya yang pertama kali kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, atau langsung jatuh syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Dan juga tadi disebutkan nggak mesti karena nikmat, juga karena berita gembira. Seperti Nabi mendapatkan berita gembira masuknya Islam qabilah hamdan, atau terselamatkan dari suatu musibah. Turun dari pesawat, selamat pada turbulensi tadi berulang kali. Janganlah yang langsung kita hampiri pilotnya. Makasih ya Cap ya, hebat banget Pak pesawatnya. Kaptennya juga tadi udah berkeringat dingin, subhanallah juga dia dalam pesawat. Kita turunnya Cap, terima kasih, hebat banget Cap. Lagi turun sujud antum, masih diperbolehkan hidup oleh Allah untuk bertaubat dan berbanyak amal saleh. Nabi kalau mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kalau beliau mendapatkan suatu musibah yang tidak beliau sukai, alhamdulillah, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Upayakan jamaah lisan kita ini selalu basah dengan mengingat Allah Jalla wa Ala. Nabi berpesan wala yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Dan ini harus kita biasakan. Kalau sudah terbiasa, insya Allah akan spontanitas. Dan sebagian orang kalau terkejut langsung la ilaha illallah, spontanitas. Ya kan? Karena udah terbiasa mengingat Allah. Dapat berita, ya Allah, subhanallah. Jika orang yang terbiasa menyebut selain Allah, bersin, sebagian orang mesti mengucap alhamdulillah. Tapi sebagian orang ketika bersin, asyim tempe katanya. Tahu kalimat-kalimat yang lain, terkejut. Sebagian orang kalau terkejut, buset dahulu katanya. Dan semana yang seperti itu. Anda bisa ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala selalu menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas berbagai nikmatnya dan bersabar atas berbagai ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Baik. Kita cukup sampai di sini, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Semoga kita tidak keluar dari masjid kecuali dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga tidak ada yang terlilit hutang dari kita kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang sedang menderita sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Dan mudah-mudahan tidak ada dari jamaah yang masih berstatus sebagai jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan seorang istri yang salihah, cantik jelita yang selalu menuntunnya ke surga Allah Jalla wa Ala. Demikian juga untuk jamaah wanita, amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.